Di sini terdapat liukan-liukan yang cukup ekstrim. Nah, di sini terdapat kita tidak perlu memotong cabang yang sebelah sini. Jadi dengan gerakan seperti ini akan mengurangi beban yang akan diterima oleh bahan yang rusak. Hey, halo semua, balik lagi bersama saya di channel Cebol Garage Bonsai Art. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bahan bonsai ini ya. Ini bahan bonsai waru yang saya dapatkan sekitar 3 bulan yang lalu, yang mana bahan ini merupakan potongan dari sebuah pohon. Saya nanamnya bukan ngasal ya, tapi saya tancap dulu, saya nyari enaknya aja, sekedar nyari posisi yang oke gimana, dengan tujuan agar bahan bonsai ini hidup terlebih dahulu. Jadi tidak saya setting dari awal bahannya akan jadi seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereposisi bahan bonsai ini dengan cara menganalisis dari tunas-tunas yang sudah ada, kemudian enaknya ini kita arahkan kemana gitu. Untuk detailnya seperti apa nanti silahkan teman-teman lihat, akan saya share juga dari dekat. Jadi di sini terdapat liukan-liukan yang cukup ekstrim. Nah, di sini terdapat ini ya, permasalahan yang mana kulitnya mengelupas, kemudian kayunya mengering. Jadi di sini apa namanya, kekuatan topangannya itu lemah. Jadi ini dapat berakibat fatal ya teman-teman kalau diteruskan. Jadi ini nanti akan rencana kita reposisi, kemudian kita lihat enaknya nanti seperti apa. Jadi kondisinya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Di sini terdapat liukan yang cukup ekstrim ya. Ini ngomong-ngomong masih bahan pertama ya, yang baru kita dapat dari alam. Jadi kita tancap, sudah mulai hidup. Nah, sekarang mungkin akan kita reposisi, kita akan nyari posisinya yang enak seperti apa, kemudian kondisi yang aman juga seperti apa. Kalau misal seperti ini kita anggap posisinya sudah enak, cuman di sini nanti akan menjadi banyak sekali mahkota. Nah, yang mana ini nanti akan berat dan membuat ini bagian sini ini turun. Nah, yang saya takutkan nanti malah berakibat patah ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa perubahannya yang cocok untuk bahan bonsai ini. Untuk bagian sebelah, sisi sebelah ya, seperti ini juga sama-sama enak. Jadi bahan ini liukannya cukup bagus ya teman-teman, cukup natural, sangat natural sekali malah, karena memang ini diambil dari bahan ya. Untuk selanjutnya gimana silahkan teman-teman simak. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi penampakan dari bahan bonsai ini ya, penampakan dari dekat seperti apa detailnya, kemudian kelemahan-kelemahannya seperti apa sudah saya jelaskan. Keringan yang di sini seperti apa, kalau kita lanjut dengan posisi seperti ini nanti dampaknya seperti apa sudah saya jelaskan. Sekarang waktunya kita eksekusi. Jadi kita pruning terlebih dahulu, kemudian kan kita lanjut ke reposisi. Ini kita pruning ya teman-teman, tujuannya biar gerak dasarnya nanti kebuka, kelihatan dengan jelas, karena kalau nggak dibuka kan ketutupan daun-daunnya. Setelah itu di lain sisi juga ini nanti pasti ada pemotongan akar, entah itu akar dominan atau akar apapun. Nah,
Jadi kita perlu melakukan pruning. Oke, ini pruningnya sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang akan kita analisa terlebih dahulu ya, kondisinya seperti apa. Kalau dari gerakan seperti ini, dari apa namanya, ini dari kekurangan bahan bonsai ini ya, kalau kita buat kondisi seperti ini secara kelihatan oke, cuman kita masih ada untuk membuat PR di akar. Nah, kemudian permasalahannya adalah di sini nanti saya beranggapan bahwa ini nanti akan terdapat beberapa mahkota, karena di sini kalau dilihat terdapat pertumbuhan yang cukup kuat. Nah, karena pertumbuhan yang kuat tersebut, maka di sini nanti akan tumbuh cabang-cabang yang cukup banyak dengan ukuran yang cukup besar, di mana hal itu nanti akan membuat apa ya istilahnya, cabang ini menjadi berat karena harus menopang beberapa cabang ataupun mahkota yang dibentuk nanti. Nah, itu nanti akan berdampak pada turunnya bekas luka ini, bekas luka patahan ini nanti. Nah, yang saya takutkan adalah kalau lama-kelamaan luka ini kena air akan keropos karena jenis waru ini ya, kayunya tidak kuat. Nah, nanti endingnya malah patah, itu yang saya takutkan. Jadi mungkin kita bisa coba untuk diarahkan ke gaya casket ya, atau apa nanti, gaya yang menggantung. Jadi kita coba dulu, kita bongkar dulu, kita lihat akarnya seperti apa. Ini pertimbangan saya ya, sudah mulai berani untuk melakukan penanganan pertama pada bonsai ini. Yang pertama, saya sudah mengintip dari bawah, akarnya sudah banyak. Kemudian ada beberapa cabang yang sudah memiliki anak cabang, yang mana itu menunjukkan bahwa perakarannya di bawah sudah cukup kuat untuk dilakukan penanganan, untuk kita pindah-pindah atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, biasanya saya melakukan seperti ini. Kita angkat bahan bonsainya atau kita angkat tanamannya. Kalau potnya ikut keangkat, biasanya akarnya sudah banyak seperti itu. Oke, langsung kita angkat ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman kondisi perakarannya. Kemudian kita buka dulu ya, nggak usah kita bongkar full karena ini akarnya masih ada media, maksudnya belum terlalu penuh tapi sudah bisa untuk kita lakukan penanganan. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana posisi yang tepat untuk bahan bonsai ini, seperti itu. Oh iya, untuk menghidupkan ya, ini sekedar sedikit sharing juga saya. Untuk menghidupkan bahan bonsai waru, kemarin saya mencoba ya, istilahnya melakukan eksperimen. Jadi dari eksperimen saya, yang mana saya tinggal di Malang ya, yang memiliki suhu rata-rata dingin, nggak terlalu panas. Jadi panasnya itu tidak menyengat. Itu untuk bahan waru potongan atau stek itu yang paling cocok menggunakan media tanam pasir sungai. Nah, ini saya menggunakan media pasir Malang dan hasil akarnya seperti ini, kurang, saya nyebutnya kurang gembrong ya. Nah, kalau kita menggunakan media pasir sungai biasanya lebih gembrong dari ini dan akar serabutnya itu lebih banyak. Mungkin ya memang itu ya, lebih cocok menggunakan
pasir sungai. Oke teman-teman, ini akan saya cek dulu kondisinya seperti apa, alangkah enaknya posisinya. Baik teman-teman, kemungkinan ini ya, gerakan yang kita pilih atau posisi yang kita pilih untuk bahan bonsai ini, dengan pertimbangan ya tadi, kalau kita bikin gaya seperti yang tadi ya, agak tegak ya, ibaratnya seperti mirip-mirip bonsai informal lah. Nah itu kita memiliki PR untuk membuat akar yang cukup lama ya, soalnya ini kita benar-benar dari nol, tidak ada akar, terus kita buat akar di situ, jadi prosesnya pasti sangat lama. Kemudian kita juga mempertimbangkan luka yang ada di sebelah sini, daripada kita potong, yang mana saya juga sayang karena di sini memiliki gerakan yang bagus ya, dan memiliki karakter yang kuat, dan menurut saya seirama dengan bahan bonsai ini. Jadi saya coba untuk menggunakan posisi ini seperti ini, mungkin bisa dikatakan ini posisi semi cascade ya. Dan setelah saya lihat, setelah saya perhatikan juga, cocok. Meskipun di sini ada minusnya. Minusnya terdapat pada sebelah sini. Ini nanti gerakannya sedikit tertutup. Jadi nanti akan kita akali gimana caranya agar liukan pada bagian belakang sini terlihat seperti itu. Oke teman-teman, karena ini kondisinya hujan, udah mulai gerimis ya. Ini nanti akan kita tunjukkan saja videonya kalau sudah selesai, karena kita syutingnya di outdoor, jadi tidak bisa dilanjut karena hujan. Jadi nanti akan saya jelaskan setelah bahan bonsai ini kita pindah tanam di pot, kemudian kita lanjut setelahnya. Oke, baik teman-teman, jadi kondisinya seperti ini ya setelah kita lakukan pergantian media, kemudian juga kita melakukan reposisi. Jadi saya memilih untuk mereposisi seperti ini dikarenakan bahan ini memang cocok untuk dibikin bahan cascade yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan posisi seperti ini kita tidak perlu memotong cabang yang sebelah sini. Jadi dengan gerakan seperti ini akan mengurangi beban yang akan diterima oleh bahan yang rusak. Kita pindah di pot yang lebih tinggi. Tujuan kita adalah karena ini masih penanganan pertama dan kita harus memperkokoh akar juga. Saya memilih untuk memilih pot seperti ini untuk sementara waktu. Jadi nanti ketika bahan sudah 50 atau 60% kondisinya hampir jadi, kita pindah di pot yang lebih prepare atau di pot yang lebih sesuai. Untuk sementara seperti ini dulu bahan bonsainya, tidak kita wiring karena cabangnya masih cukup muda, jadi sayang kalau terjadi keretakan atau lain sebagainya, nanti pertumbuhannya malah melambat. Ya mungkin bisa kita wiring setelah 1 bulan lagi. Jadi ini ya teman-teman bentukannya setelah kita reposisi. Jadi itu nanti bagian akar yang terlihat akan kita tutup pakai tanah terlebih dahulu untuk menjaga kesuburannya. Di lain sisi juga biar tanaman tidak terlalu stres juga. Kemudian ini gerakannya bisa teman-teman lihat seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu kondisi bahan bonsai ini setelah kita reposisi
Saya juga sudah menunjukkan detailnya seperti apa. Untuk selanjutnya kita nantikan bagaimana pertumbuhan bahan bonsai ini dan prosesnya seperti apa. Silahkan teman-teman selalu untuk menyimak video saya di channel Cebol Garage Bonsai Art. Jangan lupa untuk share, komen, atau apapun itu. Tetap saksikan terus channel saya Cebol Garage Bonsai Art. Dah.